Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin memberi contoh kasus berkaitan dengan pencatatan keuangan harian dari bisnis harian kita, jualan minuman kekinian. Dan ini juga berlaku untuk bisnis makanan dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman saya akan kasih contoh berkaitan dengan pencatatan hariannya. Kita ingat yang akan saya contohkan ya dari saya sendiri. Saya memiliki bisnis, misalkan dalam hari itu laku 50 cup minuman kekinian dengan komposisi 20 cupnya adalah harga normal 8.000 misalkan, dan yang 30 cup adalah harga 10 ribuan, dengan masing-masing profit tentunya berbeda. Yang 8.000 untungnya 2.000, yang 10.000 dapat untung 3.000. Oke ya, jadi kita harus hitung ini pemasukan 30 cup itu keuntungannya 3.000, jadi kan 90.000. Yang 20 cup keuntungannya 2.000, berarti berapa? 40.000, totalnya 130.000. Ini profit, ini profitnya ya, ini bersihnya. Pasti ada omsetnya ya kan, omsetnya tinggal ini kalikan aja, ini kalikan 10.000, ini kalikan 8.000, berarti 300, 2 kali 8 160, 460.000 hari. Omset sehari 460.000 ya, 460.000. Nah ini yang kita mau poskan ke bagian-bagian yang kemarin kita udah bagi-bagi alokasikan gitunya. Saya langsung kasih contohnya ya. Ingat kemarin yang ditulis adalah pengeluaran. Ini belanja. Katakanlah kalau hari ini itu kita belanja habisnya 50.000. Kemudian penjualannya kan dapat 50 cup, yaitu 460.000 ya kan. 460.000 hari ini ya. Ini belanja 50.000 ini pakai uang kemarin. Maksudnya uang kemarin adalah uang yang sudah dialokasikan di hari sebelumnya ya, pakainya uang ini. Nah kemudian alokasi modal awal, saya selalu pakai uang buat kembalian itu 100.000. Dari pertama buka sampai hari ini saya pakai uang 100.000 untuk kembaliannya atau modal awalnya. Kemudian gajinya itu sorry, jadi ini masih plus 100.000 ya, 460.000 sama. Jadi total uangnya itu 460.000 kan hasil penjualan hari ini. 100.000 kan udah dari sebelumnya, karena emang setiap hari ada 100.000 gitu kan. Berarti totalnya udah 560.000 total uangnya segitu. Nah gajinya, kalau sistem gaji saya menggunakan sistem bertingkat. Jadi gini, kalau misalkan dari 0 sampai 10 itu dapat gaji berapa? Kalau di saya 25.000. Kemudian setelah katakanlah misalnya 25.000, kemudian kalau 10 sampai 20 cup itu naik ke 35, kemudian 30 sampai 40 itu 45, kemudian 40 sampai 50 itu dapatnya 55.000 seharinya. Jadi saya menggunakan sistem tingkatan-tingkatan seperti itu.
Atau mungkin ada juga teman yang menggunakan sistem satu hari tes 50.000 atau 35.000. Rata-rata kan untuk UMKM seperti itu segitu bayaran untuk hariannya. Nah, di sini saya laku 50 cup, berarti saya harus mengeluarkan gajinya adalah 55.000. Ya, 25, 35, 45, 50. Oh sorry 65 ya, 65.000 untuk sehari itu penjualannya 65.000. Ini kalau di saya, bisa jadi kalau teman-teman menggunakan setiap cup itu dinilai Rp1.000, ya udah berarti 50.000. Kalau di saya ini contoh ya 65.000. Kemudian atau kita sepakati aja per cupnya 1.000, ya lebih enak gitu ya, kayak yang kemarin biar nggak pusing gitu teman-teman ya. Kemudian berarti ini dapatnya 50.000 ya, 50.000. Kemudian sewanya kemarin adalah 600.000 per bulan, berarti kalau dibagi 1 bulan 30, per hari harus menyisihkan 20.000 ya, 20.000. Kemudian profit jelas ya, tadi kita hitung 130.000 untuk 50 cup. Kita harus singkirin dulu. Kemudian uang belanja, uang tak terduga. Modal awal, gaji, sewa, profit, belanja, tak terduga. Nah, kita hitung dulu. Ini ya, 50 tambah 20 tambah 130 itu berapa? 130 tambah 20, 150, 50.000, 200.000, 300. Total uangnya adalah 560. Yang sudah masuk di sini adalah 200.000. Berarti masih sisa 200. Yang sudah masuk sini adalah 300.000 ya. 150, 200, 300. Berarti masih sisa 260.000. Nah, 260.000 ini masuk angka belanja dan tak terduga. Persentasenya terserah teman-teman. Harus disesuaikan dengan kira-kira kalau belanja stok barang saya masih ada banyak gitu kan, kita harus menyesuaikan kondisi barang atau kondisi stok barang yang masih ada. Kira-kiranya kok masih ada banyak, ya sesuaikan. Berarti untuk belanja katakanlah di sini 100.000 lah, masih ada 160.000 ya kan, 160.000 ini masuk ke sini. Nah, penggunaan tak terduga ini selain untuk kebutuhan yang mendadak itu tadi, kalau akhir bulan nanti buat pencatatan global masih ada, bisa teman-teman masukkan ke profit atau bisa masukkan ke belanja lagi, nggak apa-apa. Yang penting kayak yang utama ini wajib untuk bayar gaji dan juga sewa itu ada gitu loh. Jadi teman-teman buat bikin dompet sendiri buat ini masing-masing pos-pos itu tadi, alokasi, biar nggak pusing. Nah, kalau begini kan jelas, modal awal 100, buat penggajian di hari itu 50.000, buat sewa 20.000, profitnya 130, belanja lagi 100, terduga 160, banyak banget ya. Atau terserah mau dibalik teman-teman, terserah. Sampai sini saya harap teman-teman memahaminya. Nah, setelah ini profit, kita lanjut kalau kita hitung total juga lagi kan 460 ya, 560 560.000 karena plus modal awal tadi ya. Nah, di situ tahap selanjutnya adalah
Nah, saya lanjutkan ya teman-teman. Profitnya kan tadi 130. 130.000. Nah, kita bagi menjadi dua, 70% dan 30%. Ini untuk usaha lagi, untuk pribadi ya, harus dibagi dua. Besarnya berapa? 70% dari 130. Oke, 70% dari 130.000 itu berapa? Itu 91.000. Sedangkan 30%-nya ini adalah 39.000 rupiah. Nah, di sini ini teman-teman masukkan ke tabungan pengembangan usaha. Sedangkan ini untuk keperluan pribadi. Jadi harus dipisahkan dana bisnis untuk dana pribadi. Ini kan setiap harinya, katakanlah tadi kan misalkan setiap hari bisa konsis terjadi penjualan sebanyak itu, nah menghasilkan untungan segini. Lah ini dikalikan aja, misalkan satu bulannya berapa, kalau nggak libur kan 30 hari, kalau libur kan mungkin ya 25 hari, ya tinggal dikalikan aja jumlahnya berapa. Ini juga dikalikan saja. Nah, inilah yang teman-teman ambil untuk keperluan sehari-harian itu. Ini untuk bisnis, jadi harus dibedakan gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Semoga menjadi punya gambaran buat teman-teman untuk mengelola pencatatan keuangannya di bisnis teman-teman. Terus berkarya, semoga bisa tambah cabangnya atau tambah bisnis lainnya. Salam mandiri, jangan lupa berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.